Di perang Badar itu Allah telah menakdirkan bahwa Umayyah bin Khalaf Al-Najud akhirnya berangkat. Kenapa? Semula dia tidak ingin berangkat, dia sudah putus budak-budaknya untuk berangkat berperang, sementara dia duduk di rumah. Tapi provokator paling ulu di kalangan Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth datang. Dia datang membawa kemudian satu alat yang disebut sebagai mirzin. Mirzin ini sebuah seperti piala logam yang kemudian ada pedupaan di belakangnya, di bawahnya dinyalakan dengan api, lalu di situ ada pedupaan berwangi-wangi. Sangat wangi baunya, dan ini penggunanya kaum wanita di rumah-rumah mereka. Wanita-wanita Quraisy kalau santai itu kemudian mereka aromaterapi dengan itu. Jadi mereka aromaterapi kemudian mengharumkan tubuhnya dengan pedupaan semacam itu. Nah, si Uqbah bin Abi Mu'ayth ini kemudian datang ke rumah Umayyah bin Khalaf, membawa mirzin ini, kemudian letakkan di depan Umayyah bin Khalaf. Silakan Umayyah bin Khalaf, duduklah di sini dan jangan pergi, dasar wanita. Gitu. Maka kata Umayyah bin Khalaf, apa ini tuh? Kurang ajar. Ini mirzin, kan memang kamu duduk-duduk di saja di rumah. Dasar tidak berani berperang, dasar wanita. Kata Uqbah bin Abi, kurang ajar, celaka orang itu. Akhirnya hari itu Umayyah bin Khalaf memutuskan untuk berangkat ke perang Badar. Gara-gara provokasi Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, ya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini juga nantinya terbunuh di perang Badar. Maka Umayyah bin Khalaf berangkat di dalam perang Badar. Perang masih berkecamuk, tetapi rasa ketakutan sudah kemudian mencekamnya ketika mendengar teriakan Ahad, Ahad, Ahad. Suara Bilal itu. Maka ternyata dia lihat Bilal, celaka ya. Maka dia lihat orang yang dikenalnya sejak zaman jahiliyah, orang yang sangat akrab dengannya adalah yang di situ Abdurrahman bin Auf. Kata Umayyah bin Khalaf sambil memberikan kedua tangannya di depan, ikatlah aku, ya Abdurrahman, ikatlah aku. Dia meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk menjadikan dia sebagai tawanannya. Tawarlah aku, kau akan mendapat tebusan yang banyak. Tawarlah aku. Maka Abdurrahman bin Auf, ya nggak apa-apa, diikat sama Abdurrahman, dia bawa. Bilal datang menghunus benar, musuh Allah Umayyah bin Khalaf. Demi Allah aku tidak selamat kalau dia selamat. Kata Abdurrahman bin Auf, Bilal tenang, ini sudah jadi tawanan saya. Tawanan bagaimana? Perang belum selesai tawanan. Jadi kata Bilal, tawanan bagaimana? Perang belum selesai kok? Tawanan. Tapi Bilal pikir juga, masa saya melawan Abdurrahman bin Auf? Akhirnya dia kemudian bertepuk tangan dan mengatakan, kawan-kawan, wahai penolong-penolong agama Allah, di sini ada Umayyah bin Khalaf, musuh Allah, kemari! Ngumpul banyak orang, dan di situ kemudian dia mengatakan, ini Umayyah bin Khalaf, musuh Allah, demi Allah aku tidak selamat kalau dia selamat. Maka rata-rata kemudian mereka membunuh Umayyah bin Khalaf ketika itu. Abdurrahman bin Auf celaka, gara-gara Bilal saya tidak jadi dapat tebusan di perang Badar. Dan itu kemudian yang terjadi. Para ulama mengatakan kenapa Bilal tidak memaafkan Umayyah bin Khalaf? Persoalannya keadaannya perang. Dan sangat kita pahami, sangat kita maklumi, siapa yang bisa melupakan penyiksaan yang amat sangat luar biasa yang dulu diberikan oleh Umayyah bin Khalaf kepada Bilal. Maka sangat-sangat wajar kemudian kalau Bilal memanggil para sahabatnya dan mereka semua beramai-ramai membunuh Umayyah bin Khalaf, karena memang Umayyah bin Khalaf pun sudah termasuk di dalam orang yang didoakan Rasulullah ketika itu untuk kemudian tewas di Badar. Dan memang jadilah dia mati di Badar, dan memang belum rezekinya Abdurrahman bin Auf dapat pasar perang dari situ. Ini kisahnya ketika kemudian terjadi perang Badar. Dan Bilal tetap setia mengikuti Rasulullah SAW di dalam berbagai macam peperangan, termasuk di berikutnya ada perang Uhud, juga demikian juga Ghazwat Al-Riqab, ada juga Ghazwat yang lain seperti Ghazwat Khaibar, Ghazwat Khandaq, dan juga Ghazwat Tabuk. Semuanya Bilal ikuti dengan penuh syahwat bersama Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah pun wafat. Dan pada hari Rasulullah wafat, hari yang sangat kurang bagi kaum muslimin, maka sampai ketika Rasulullah dikuburkan pada 3 hari setelahnya, jadi setelah berduri-duri orang dari berbagai macam negeri datang untuk mensalatkan beliau, sampai ada yang kemudian ingin tetap Rasulullah jenazahnya dipertahankan selama lebih lama lagi karena masih ada orang-orang yang berada dalam perjalanan untuk mensalatkan jenazah beliau. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu sudah dibayar menjadi khalifah mengatakan, laksanakan penguburan Rasulullah hari ini juga, karena sesungguhnya menginginkan kubur itu adalah
di antara yang beliau ajarkan. Kalau dihitung, Rasulullah itu dikuburkan pada hari ketiga setelah wafatnya. Maka sesudah itu Bilal pun diminta oleh Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah untuk mengumandangkan azannya yang pertama pada wafat Rasulullah. Dan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak dapat meneruskan azannya ketika sampai lafaz asyhadu anna Muhammadan. Tidak bisa. Bilal tidak bisa meneruskan itu. Ketika itu kemudian Sayyidina Abu Bakar, kenapa tidak melanjutkan hai Bilal? Bagaimana aku akan melanjutkan ya khalifah Rasulullah? Setiap kali kemudian aku sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammad, aku selalu ingat bahwa setelah ada senantiasa mendatangi rumah beliau dan mengatakan salat ya Rasulullah. Sekarang siapa yang akan bersekutu itu? Maka sejak itu Bilal pamit untuk pensiun sebagai muadzin, dan kemudian dia pamit kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, hai Khalifah Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa seutama-utama amal di muka bumi adalah jihad fisabilillah. Abu Bakar sudah menebak apa maksud muhajirin. Izinkan aku wahai Khalifah Rasulullah pergi ke Syam, dan di sana aku ingin berjihad sampai mati. Wahai Bilal demi Allah, aku sangat ingin kau tetap berada di sisi kami di Madinah bersama dengan kamu. Akan senantiasa ingat dan mengenang Rasulullah SAW dan mendengar suara. Kata Bilal, wahai Khalifah Rasulullah, kalau dahulu Anda membebaskan aku karena Allah, maka biarkan aku pergi. Tapi kalau dahulu Anda membebaskan aku karena diri Anda sendiri, untuk diri Anda sendiri, maka mintalah aku untuk tinggal, maka aku masih akan tinggal. Dia kata Bilal, kalau dulu kayak Abu Bakar, kau bebaskan saya karena Allah, biarkan saya pergi. Tapi kalau kau bebaskan saya karena diri Anda sendiri, silakan minta saya untuk tinggal, saya akan tinggal. Abu Bakar mendidikan ayat dan mengatakan karena Abu Bakar berangkat. Maka Bilal pun berangkat untuk pergi ke Syam, dan beliau tinggal bersama keluarganya di daerah Dariyah, di negeri Syam. Di daerah Dariyah ini kemudian beliau tinggal selama beberapa bulan, beberapa waktu, sampai satu malam beliau bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Semoga kita juga bisa diberikan mimpi seperti ini Sayyidina Bilal. Karena siapa yang bertemu Rasulullah dalam mimpi, tidaklah itu kecuali memang bertemu Rasulullah. Sebab tidak ada syaitan yang berhubung baik beliau selesai. Dalam mimpi itu Sayyidina Bilal mendengar Rasulullah bersabda, "Bagi hadal jufah ya Bilal." Gersang macam apa ini ya Bilal? Ini di bawah kulit kata Rasulullah, bagi engkau ya Bilal untuk menunjukkan. Maka berangkatlah Bilal ketika itu berpamit kepada istrinya dengan hamil, maka aku rindu kepada kekasih Rasulullah SAW. Berangkatlah dia ke Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Sampailah Bilal di Madinah. Abu Bakar menyambutnya dan mengatakan, hai Bilal, mohon agar engkau kemudian melakukan azan untuk kami sebagaimana kalau engkau dahulu Rasulullah SAW. Kalau Bilal tidak barangkali Rasulullah tidak bermampu, tidak bisa. Berjalanlah Bilal kemudian berjumpalah dengan Sayyidina Umar dan tetap berjumpa. Maka Umar katakan, ya Bilal, adalah untuk kami sebagaimana qala Rasulullah ya Bilal. Kata Bilal, tidak mau. Berjalan beliau menuju ke arah rumah Rasulullah SAW, tempat beliau dimakamkan, dan bertemulah Bilal dengan kedua cucu Rasulullah, Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhum. Anak kecil itu usianya masih 8 atau 9 tahun. Maka kedua anak kecil itu mengatakan, ya Bilal, alladhi adatna lana kama adatna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kedua anak kecil itu Hai Bilal, tidak kau berkenan untuk adzan kepada kami sebagaimana dulu kau adzan untuk Rasulullah SAW. Bilal turun dalam posisi berjongkok, dia memeluk kedua anak itu dengan cium kubur-kubur mereka dan berkata, sungguh aku telah menolak Al-Bakar, sungguh aku telah menolak Umar, tapi jika aku menolakkannya, bagaimana aku akan berhadapan dengan kaki-kaki kami? Maka Bilal kemudian naik ke manggar Masjid Nabawi dan dia kemudian melakukan adzan asyhadu an la, sampai kepada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, dan kemudian asyhadu anna Muhammadan. Dia tidak bisa melanjutkan lagi. Ketika itu orang-orang Madinah gempa. Anas bin Malik meriwayatkan tidak ada hari yang lebih cerah di Madinah daripada ketika Rasulullah diutus, dan demi Allah kami mengira Rasulullah diutuskan lagi ketika Bilal melakukan adzan di masa Abu Bakar As-Siddiq, sehingga wanita-wanita Madinah pun keluar berhamburan, sehingga kemudian orang-orang pun berlarian menuju keseruan itu. Mereka mengira ketika Bilal melakukan adzan, maka itu berarti Rasulullah kemudian telah kembali. Saking dahsyatnya hubungan antara suara Bilal itu dengan Rasulullah SAW, begitu khasnya suara Bilal itu diperuntukkan di adzan semasa Rasulullah SAW, sehingga sampai kemudian ketika Bilal melakukan adzannya, orang-orang mengira, sampai mengira mereka tidak tersadarkan diri, seperti tersihir mereka mengira bahwa Rasulullah diutuskan kembali. Bilal tidak mampu meneruskan adzannya, dia kemudian dari arah mimbar masjid itu menuju ke arah makam Rasulullah SAW dan merangkak, dan sampai di sana dia memeluk di sana Rasulullah SAW. Meraung dia, menangis dia, merancang di kuburan Rasulullah SAW. Kisah ini kita ungkapkan untuk memberikan pelajaran bukti. Bukan yang merancang di kuburan itu kita anjurkan, bukan yang kemudian meraung menangis dan meratap di kuburan itu dianjurkan. Demikian pula bahkan kepada kubur Rasulullah SAW. Kemarin kita lihat Sayyidina Bilal yang kemudian amat sangat hatinya dicekam oleh rasa rindu yang amat sangat kepada Rasulullah SAW, dan setiap hari yang kemudian memiliki perasaan pasti dan memahami betapa kemudian beratnya seseorang yang kemudian terpisah dari kekasihnya Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu, sehingga dia kemudian terjatuh, tengkurap, dan kemudian menatap di makam Rasulullah SAW. Maka para a'imah di antara imam-imam Ahlus Sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, persoalan meratap di kuburan, menangis dan merancang di sana bukan soalan akidah, dia soalan adat. Ini soal adat. Kata beliau, para imam Ahlus Sunnah bersepakat adat. Kalau kita kemudian berziarah ke makam orang-orang salih, berziarah ke makam orang-orang mulia, kita berdiri di hadapannya dalam jarak kira-kira 3 hasta, kemudian kita berdiri berdoa dengan membungkuk hormat sebagai ta'zim dan iktirar kepada siapa yang menjadi penghuni kubur itu. Ini adalah adab yang diajarkan oleh dini. Adab ini, sebagai dikatakan oleh Imam Nawawi, inilah yang dipraktikkan oleh para salaf kita yang salih. Demikianlah Sayyidina Abu Bakar, demikianlah Sayyidina Umar, demikianlah Sayyidina Utsman, dan demikianlah Sayyidina Ali. Karena kata Imam Nawawi tidak berbeda adab kita antara orang yang hidup dan ketika dia sudah wafat. Bahwa kalau Rasulullah ada berdiri di hadapan kita, kan kita tidak begini-begini. Tidak kemudian sebagaimana para ABG menyambut artis pujaannya, boyband kesayangannya, tidak. Kita kemudian akan sangat ihtiram, akan sangat memberikan pemuliaan dan penghormatan. Dengan kata Imam Nawawi, kita berdiri 3 hasta dari hadapannya, kemudian memberikan satu isyarat penghormatan dengan menundukkan kepala. Inilah juga adab yang kemudian kita praktekkan nanti. Misalnya Anda kemudian berkesempatan umrah atau haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW, kita tidak melakukan sebagai yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Pada diri beliau kita harus mematuhi sebuah kerinduan yang amat sangat kepada Rasulullah, tetapi tidak pada tempatnya kalau kita melakukan sebagaimana yang beliau lakukan, karena ini adalah soalan adab, soalan tentang kerabat kita di depan Rasulullah. Dan kalau ada begitu pasti dipukulin sama askar. Dan sekarang gitu ya, ada pegawai di sana, orang-orang yang kemudian memang tugasnya mencegah terjadinya kesyirikan, meskipun kesyirikan ini menurut para ulama sebagiannya terlalu berlebihan apa yang mereka khawatirkan itu, sehingga mereka melakukan hal-hal
yang justru di luar adab Islam memukuli orang-orang yang memberikan penghormatan kepada Rasulullah SAW, tidak memukuli orang-orang yang memberikan penghormatan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu mereka berdiri di atasnya gitu ya, kemudian bawa pemukul gitu. Ya haj, haram, hadal kubur. Ini adalah kubur, di dalamnya hanya manusia, tidak bisa ditanya dan lain sebagainya. Ya kita kan datang cuma untuk kemudian melihat bahwa ini makam Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah makam dari Dzul Nurain wal Hijratain yang dizalimi. Inilah makam dari orang yang paling mulia yang telah kemudian memberikan 3.000 pasukan Jaisul Usra bekal dan kendaraan untuk berangkat berjihad. Ini adalah orang yang telah membeli sumur Raumah dan kemudian mewakafkannya bagi kaum muslimin. Ini adalah orang yang telah mensedekahkan 700 ekor unta serta seluruh muatannya kepada penduduk Madinah. Inilah tempat di mana orang itu mengistirahatkan diri untuk berangkat haji. Masa salah kemudian kita datang ke menurutkan rumah dari hadapan, maka saya tapi orang kepala kita sudah dipukul sama sekali. Nah ini yang kadang-kadang kita juga prihatin, berlebihan tak lebay gitu. Sebab apa? Rasulullah mengatakan ma'afu alaikum an tusyriku billahi. Rasulullah juga mengatakan kepada kita semuanya ini, aku tidak mentakutkan kalian syirik seperti kalian bukan. Yang aku takutkan, yang lebih aku takutkan kepada kalian, apa kata Rasulullah? Yang lebih aku takutkan kepada kalian adalah bila futihatit dunya alaikum. Ketika dunia dibukakan bagi kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu. Lalu kalian saling memukul di antara kalian untuk mendapatkannya. Lalu sesudah itu Allah membinasakan sebagaimana kami binasakan kaum sebelum kalian. Ini yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena harta di antara kita adalah sudah disyarah Rasulullah di sini. Sebab di antara perpecahan di antara kita kemungkinan besar adalah soal harta. Ini yang amat sangat penting untuk kita. Ma'al khawfu alaikum an tusyriku billahi. Tidak aku takutkan kepada kalian dalam lafaz ukrimah Allah. Aku tidak takutkan kalian akan menjadi syirik setinggal itu. Yang aku takutkan adalah ketika dunia dibukakan bagi kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan, lalu kalian saling pukul di antara sesama kalian, kemudian Allah membinasakan kalian sebagaimana Allah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Karena saling pukul itu memberi isyarat perpecahan di antara kita, dan Rasulullah pernah berdoa, ya Allah janganlah hancurkan umatku dengan khusuf wal aghrab. Apa itu? Dengan pembenaman dan penenggelaman sebagaimana kaum sebelumnya. Maka Allah mengabulkan. Allah kemudian meminta, ya Allah jangan binasakan umatku karena kemudian serangan dari musuh-musuhnya. Kemudian Allah mengatakan iya. Dan Rasulullah berdoa lagi, ya Allah jangan binasakan umatku karena persengketaan di antara mereka. Allah diam. Inilah yang menjadi kekhawatiran. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu lalu berangkat kembali ke Syam, kembali dia ke Daryan, dan diserang berjihad di jalan Allah sampai dibukakan Yerusalem Al-Quds, Baitul Muqaddas pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar pun berangkat untuk menerima kunci kota Al-Quds, Yerusalem dari patriark, dari uskup agung di kota Yerusalem ketika itu yang namanya Sophronius. Maka datanglah Sayyidina Umar, dan di antara yang menyambut beliau adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah senantiasa disebut oleh Sayyidina Umar, ini adalah tuan kami yang dibebaskan oleh tuan kami. Ini adalah tuan kami yang dibebaskan oleh tuan kami. Dan Sayyidina Bilal selalu menjawab dengan menyambut, aku hanyalah orang kulit hitam dari Habasyah, dan kemarin pun cuma seorang muda belia. Jika itu kemudian Sayyidina Umar meminta Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan adzan di Baitul Maqdis. Karena apa? Karena kemudian agar lengkap Bilal adzan di Masjidil Haram. Pernah kapan itu? Pada saat Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah, Ka'bah dibukakan, Rasulullah SAW yang melihat berbagai macam kemungkaran di sekitar Ka'bah, 360 berhala itu beliau hancurkan bersama para sahabat dan juga bersama orang-orang yang pada hari sebelumnya masih mengusap-usapnya minta berkah agar Muhammad kalah perang begitu. Tangan-tangan itu, tangan Abu Sufyan bin Harb, tangan kemudian beberapa orang yang lain masih sebelumnya mengusap-usap berhala itu agar mereka menang.
memberi manfaat, maka Abu Sufyan paling semangat melemparkan pedang dan mengatakan, dasar tidak memberi manfaat, dasar tidak memberi manfaat, gitu ya. Kalian selama ini telah menipukan. Nah, ketika selesai, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, dan di dalam Ka'bah beliau melihat ada sebuah lukisan terbuat dari kulit. Lukisan itu bergambar Ibrahim dan Ismail sedang mengundi nasi dengan parang. Kata Rasulullah, demi Allah, alangkah mungkar gambar ini. Nenek moyang kita yang mulia tidak pernah melakukan hal-hal seburuk ini, dan dia adalah bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang hanif dan muslim dan tidak pernah menjadi yang musyrik. Allah kemudian merobek-robeknya dan mencatatkannya, lalu dia merintahkan kepada Bilal untuk naik ke atas Ka'bah, dan di atas Ka'bah Bilal melakukan adzan ketika itu. Ketika Bilal melakukan adzan itu, terdengar berbagai macam kata-kata. Juwairiyah binti Abi Jahal berkomentar, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan salat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayang. Demikian ketika itu Attab bin Usaid berkata, demi Allah, Allah telah memuliakan Usaid, yakni bapakku. Dia tidak melihat saat ini ketika budak Bani Jumah naik ke atas Ka'bah. Demi Allah, Allah telah memuliakan Usaid ketika dia tidak melihat budak Bani Jumah ini naik ke atas Ka'bah. Kemudian Al-Haris bin Hisham mengatakan, sungguh malam nasibku, mengapa aku tidak mati saja sebelum ini? Alangkah indahnya hari ini ketika budak Bani Jumah naik ke atas Ka'bah. Kemudian Al-Hakam bin Abdul As mengatakan, demi Allah, ini musibah yang sangat besar. Seorang budak dari Bani Jumah bersuara di atas bangunan suci ini, Ka'bah yaitu. Nah, Abu Sufyan lihat di situ dengar orang-orang itu ngomong, maka Abu Sufyan mengatakan, apa kau? Yang lain bertanya, demi Allah, aku tidak akan mengatakan sesuatu apapun, karena pasti kerikil-kerikil ini akan memberitahukan kepada Muhammad tentang apa yang akan aku katakan. Jadi Abu Sufyan, demi Allah, aku tidak akan mengatakan apapun, karena kerikil-kerikil ini pasti akan memberitahukan kepada Muhammad apa yang aku katakan. Maka kemudian setelah itu Rasulullah jauh ketika mereka berkomentar itu. Rasulullah mendatangi mereka dan mengatakan, hai Hakam, kau baru saja mengatakan begini. Hai Haris bin Hisham, kau baru saja mengatakan begini. Hai Attab bin Usaid, kau baru saja mengatakan begini. Kata mereka, demi Allah, tidak ada yang bisa memberikan kabar secepat ini kepadamu, dan tidak mungkin kamu mendengar kata-kata kami sendiri. Kau pastilah Rasulullah. Maka mereka bertiga kemudian memperbarui syahadatnya dengan sangat indah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, ini adzannya Bilal di Masjidil Haram, adzannya Bilal di Masjid Nabawi tentu saja itu sudah kebiasaannya, dan adzannya Bilal di Masjidil Aqsa ini menjadi penyempurna kata umat dari adzan yang seharusnya dilakukan seorang seperti Bilal di ketiga masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal pun ketika itu di Masjidil Aqsa melakukan adzannya, meski dengan menangis terseduh-seduh, tetapi dia berhasil menyempurnakan adzannya. Tetapi yang tidak kuat berdiri adalah Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jatuh tersungkur dan menangis terseduh-seduh sampai akhir. Tapi Umar kemudian salat, disilakan oleh Sofronus untuk mengambil bagian dari gereja Kiamat, gereja makam suci yang ada di Yerusalem. Salatlah di sini, wahai pemimpin orang-orang beriman. Kata Umar, tidak, aku khawatir jika aku salat di situ, maka gerejamu beberapa saat lagi akan berubah menjadi masjid. Lalu Umar kemudian melemparkan sebuah batu dari pintu gereja. Ketika dia lemparkan, jatuh di satu tempat. Disitulah kemudian Umar salat. Dan ketika Umar salat di situ, kalau anda lihat sekarang yang namanya Masjid Umar itu, dari gereja makam suci itu jauh. Berarti lemparannya Umar itu luar biasa. Kita menemukan satu bukti lagi tentang perkasanya Sayyidina Umar bin Khattab, karena kemudian lemparan beliau itu dari gereja makam suci sampai sekarang ke tempat yang dinamakan Masjid Umar yang ada di dekat Masjidil Aqsa. Dan itu yang kemudian jadi tempat salatnya Umar bersama kaum muslimin ketika itu. Maka kita bisa menebak alangkah hebatnya Umar yang melemparkan batu dari pintu gereja makam suci sampai ke tempat yang sekarang dinamakan sebagai Masjid Umar yang kemudian jadi tempat salat Sayyidina Umar bin Khattab. Ini yang kemudian kita lihat itu. Sayyidina Bilal tetap hidup di Syam dan beliau wafat di Damaskus pada kira-kira menurut pendapat tahun 20 Hijriah atau menurut pendapat yang pada tahun 20 Hijriah.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian usia beliau ketika wafat kira-kira beliau berusia 66 atau 63 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pertimbangan Abu Bakar As-Siddiq ketika dibebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah Bilal disiksa sampai begitu lemah, baru dibayar atau dibebaskan. Abu Bakar As-Siddiq baru mendengar berita tentang penyiksaan Bilal pada malam hari, dan segera pada malam itu dia bergegas-gegas untuk mengumpulkan apa yang dipunyainya hartanya, lalu pagi harinya menemui Umayyah bin Khalaf. Padahal Abu Bakar tadi mampu membayar berapapun yang diminta Umayyah. Jadi karena berita bahwa Bilal disiksa itu baru terdengar Abu Bakar pada malam hari. Yang kedua, ketika Bilal akan azan di atas Ka'bah, lalu 3 orang berkata, demi Allah, kok demi Allah, padahal itu muslim. Untuk diketahui kalimat demi Allah itu sudah dikenal oleh masyarakat jahiliyah sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Pada Ibrahim itu diwariskan turun-temurun sehingga Allah, mereka sangat kenal Allah. Bukan hanya muslim yang kemudian dilakukan demi Allah. Kalau Anda lihat dalam sirah Nabawiyah, Abu Jahal itu sering banget ngomong demi Allah gitu. Abu Jahal itu kenal Allah, tetapi tidak ingin kemudian kedudukan Allah itu ditegakkan sebagaimana yang Islam ajarkan. Dia ingin agar Allah itu menjadi Tuhan di langit yang tidak mencampuri urusan bumi, yang kita tidak usah langsung menyembah Allah, tetapi melalui para anak-anak perempuannya, yakni para malaikatnya, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya itu. Agar apa? Agar kemudian mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal itu yang dianggap punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang menyampaikan permintaan kepada Allah. Ini adalah dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Dan tidaklah kami menyembah mereka itu melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekat. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi jangan heran ya. Jadi orang-orang Quraisy semuanya kenal Allah, tapi Allah yang mereka kenal tidak ingin ditegakkan kedudukannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Jadi kalau sekarang ada orang yang tidak kenal Allah itu lebih buruk daripada orang-orang Quraisy ini ya. Kenapa? Karena mereka kenal Allah, mereka kenal Allah, tetapi Allah yang mereka kenal itu tidak ingin ditegakkan kedudukannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Ini jangan heran nanti baca sirah ya. Baca sirah kita akan ketemu semua orang kafir dan musyrik jahiliyah itu mengucapkan ketika bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Bahkan saking yakinnya kepada Allah, Abu Jahal itu berdoa, kalau ya Allah, kalau yang diturunkan kepada Muhammad itu hak dari sisimu, ya sudah, ya sudah, hujani saja kami dengan batu dari fa'atir alaina hijaratan minas sama. Ini ya untuk dipahami. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah itu kenal Allah, tapi Allah yang mereka kenal tidak ingin mereka tegakkan kedudukannya sebagai kehendak Islam, bahwa tidak ada ilah selain Allah. Yang mereka inginkan, mereka punya sekutu-sekutu selain itu. Apa arti mempersaudarakan atau pemersaudaraan ta'akhud? Yang dilakukan Rasulullah SAW pada waktu hijrah ke Madinah antara muhajirin dan muhajirin. Pengikatan mereka dalam satu ikatan persaudaraan yang lebih kuat lagi, karena mereka akan membangun sebuah masyarakat baru. Di Mekah mereka tidak bisa melakukan itu karena mereka di dalam Islam pun masih harus terpencar-pencar. Ada yang menyembunyikan keislamannya, ada yang berterus terang, dan seterusnya, sehingga kedudukan mereka meskipun di masyarakat Makkah itu sudah bersaudara, sudah berukhuwah, tetapi tidak secara sempurna. Karena apa? Karena kadang-kadang untuk menyelamatkan Rasulullah, misalnya seperti dilakukan oleh seorang sahabat ketika ketemu Umar bin Khattab. Umar ditanya, mau kemana? Mau membunuh Rasulullah. Kata orang itu, wah
adikmu sendiri juga udah masuk Islam, suaminya juga masuk Islam. Ini kan padahal dia seorang muslim, dia mengatakan ini seorang muslim, tapi demi apa? Demi menjaga Rasulullah. Maka dia kemudian mengatakan belok ke rumah saudara, ke rumah adikmu, itu juga muslim. Dengan resiko apa? Ini nanti dihajar mati juga adiknya, bisa disebutkan. Tapi dia tahu itu dilakukan demi menjaga Rasulullah agar tidak disakiti oleh umat. Jadi proses ta'akhulnya belum sempurna di Makkah karena ada yang masih menyembunyikan keislaman, ada yang masih kemudian mendapatkan perlindungan dari orang lain, dari orang tokoh musyrik gitu ya. Ada yang kemudian disiksa, tapi ada orang yang tidak bisa menolong dan berbuat apa-apa. Tapi begitu mereka sampai di Madinah, mereka bebas untuk menegakkan sebuah masyarakat baru, sehingga Rasulullah menguatkan ikatan itu dengan mempersaudarakan antar muhajirin. Dan kalau kita lihat polanya kebanyakan adalah muhajirin yang kuat dipersaudarakan dengan muhajirin yang budak. Ini yang terjadi. Kemudian antara muhajirin dengan ansar, nah ini juga dipersaudarakan, kata aku pulang antara muhajirin dengan ansar, yang ini dilakukan dalam rangka untuk mengikat sebuah masyarakat baru. Dan Allah Subhanahu memfirmankan, yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang muhajir itu akan sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Maka ada yang dipersaudarakan dengan orang-orang yang tinggal bersama mereka. Jadi para ansar itu pulang ke rumah membawa muhajirin satu-satu. Saya ya Rasulullah, tolong tunjukkan untuk saya satu orang saudara saya dari muhajirin untuk hidup bersama saya. Maka satu orang. Kecuali saat Benu Badah pulang dengan membawa 83 orang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, rumah saya buat untuk 100 orang. Jadi dia membuka Madinah yang paling utama adalah saat Benu Badah ketika itu. Kata saat Benu Badah silakan kirim 100 orang untuk saya ke rumah saya. Ternyata yang tersisa muhajirin tinggal 83. Maka 83 orang inilah yang ikut ke rumah saat Benu Badah. Saya membayangkan rumahnya kemudian kayak apa begini. Dan ternyata rumahnya kemudian dibagi, dipetak-petak. Semula rumahnya sangat lebar, luas dan sangat seperti istana. Tapi kemudian oleh saat Benu Badah dibikin petak-petak, diberi batas dengan anyaman-anyaman pelepah kurma untuk menampung para muhajirin ini. Inilah yang sangat umum dari saat Benu Badah. Apa yang akan setelah persaudaraan? Ya bersaudara, gitu ya. Cukup. Saya ingin bicara tentang Aisyah dan Hafsah tentang rahasia Rasulullah yang kemudian ditegur di dalam Al-Quran. Karena tolong dijelaskan, ini perlu satu bicara sendiri tentang tafsir, gitu ya. Yang jelas pembicaraan rahasia antara Aisyah dan Hafsah ini bukan tentang rahasia Rasulullah, tetapi mereka ngerjain Rasulullah. Kemudian dalam mengerjakan itu mereka juga berbisik-bisik rahasia. Lalu ternyata Allah memberitahukan rahasia yang mereka bicarakan itu kepada Rasulullah. Ketika mereka bertanya, man naba'aka hadza, siapa yang kemudian memberitahukan kepadamu hal ini? Maka Rasulullah menjawab, naba'nya apa di sini? Yang memberitahukan kepadaku adalah Alimul Khabir. Naba'nya Alimul Khabir. Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang mengetahui lagi Maha Mengawasi. Ini tentang karena Rasulullah ketika itu berakrab-akrab dengan Maria al-Qibtiyah, sehingga Aisyah dan Hafsah cemburu. Ketika mereka cemburu, mereka berkonspirasi. Kata Aisyah kepada Hafsah, tapi kalau Rasulullah datang kepadamu, kamu gini-gini ya, bau urfut itu madu liar yang baunya karena berasal dari lebah yang khusus, dia baunya agak aneh. Orang Arab tidak menyukai urfut. Ini jenis madu liar yang kemudian baunya aneh. Jadi Aisyah dan Hafsah diminta untuk kemudian saling meminta untuk makan urfut ini, urfut tahu. Padahal di hidup Rasulullah madu kualitas terbaik di rumah apa namanya, Maria. Lalu kemudian ketika datang kepada urfut yang
Rasulullah, kau makan golfut ya? Kata Rasulullah, tidak. Ini madu, bukan golfut, ini baunya jijik. Maka Rasulullah pergi dari rumah Aisyah, kau makan? Ya Rasulullah, golfut ini bukan perasaan madu, gitu. Madu ini, golfut ya Rasulullah kata, kalau begitu mulai saat ini saya nggak makan madu selamanya. Masa madu dibilang golfut gitu. Jadi sehingga kemudian beliau mengharapkan hal itu dirinya, sehingga ditegur oleh Allah di dalam surat At-Tahrim itu, gitu ya, jangan kamu haramkan apa-apa yang sudah dihalalkan Allah karena menginginkan keridhaan kedua istri. Itu ya, ringkasnya begitu, tapi tafsirnya panjang. Intinya istri-istri yang berkonspirasi. Yang mau menikah lebih dari satu, siap-siap begitu. Kali wanita paling salihah saja melakukan itu, apalagi ya. Ini Palestina dulu adalah tanah suci untuk Nasrani, Yahudi maupun Islam. Nah sekarang seakan-akan yang berkonflik adalah Yahudi dan Islam saja. Di mana umat Nasrani? Persoalannya tempat suci. Yang paling dipersengketakan adalah orang Muslim dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus dari Nazaret itu memang dulu ibunya pelayan di Masjidil Aqsa. Tetapi Masjidil Aqsa sejak saat itu, sejak kemudian Maryam dituduh berzina dan kemudian melahirkan Yesus, itu tidak lagi berperan dalam hidup Yesus, tidak banyak berperan dalam hidup Yesus karena di situ dikuasai oleh orang Yahudi. Baik suci itu diisi oleh para rabi dan para Farisi Yahudi. Maka hidup Yesus itu lebih terkait dengan satu tempat kelahiran yang disebut Bethlehem. Bethlehem itu apa? Baitul Laham, rumah daging. Rumah daging itu tempat kandang hewan kalau menurut mereka. Padahal menurut kita, Quran mengatakan Isa tidak lahir dari rumah daging di tempat kandang hewan. Isa lahir di sebuah kebun yang di sana ada pohon kurmanya, gitu ya. Tapi mereka melakukan satu Bethlehem. Dua, Sungai Yordan, tempat Isa dibaptis. Siapa yang membaptis? Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya. Ada yang mau ikut Nabi Yahya dalam makan? Nabi Yahya itu makanya eksotis dulu, belalang sama madu, protein tinggi, karbo tinggi, lezat semuanya gitu. Nanti kalau musim kemarau lewat Wonosari ada banyak yang jual belalang gitu. Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan. Dua, yang suci bagi mereka Sungai Yordan. Tiga, tempat yang suci lagi adalah Taman Getsemani. Taman Getsemani, tempat Yesus menerima wahyu. Yang keempat yang suci lagi adalah Via Dolorosa, jalan yang ditempuh Yesus ketika kemudian dalam tanda kutip biasa dikatakan Yesus berarti kemungkinan bukan Isa. Jalan yang ditempuh Yesus ketika dia berjalan dari tempat penyiksaannya di penjara orang-orang Romawi sampai ke Bukit Golgota. Bukit Golgota tempat Yesus disalibkan. Yang terakhir gereja makam suci, tempat gua di mana Yesus kemudian dimakamkan dan di situ kemudian ditutup. Inilah kemudian nantinya dibangun gereja di situ yang disebut sebagai gereja Biarnak atau gereja makam suci, The Holy Sepulchre. The Holy Sepulchre inilah yang tempat suci. Jadi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu tidak terlalu berkonflik antara orang Yahudi dengan orang Nasrani. Kata orang Nasrani tidak begitu masalah, ambil aja gitu. Tapi bagi kita Masjidil Aqsa adalah masjid kita. Sementara bagi Yahudi kata mereka ini bait agung, ini haikal yang dibangun oleh Sulaiman. Ya iya, memang haikal yang dibangun Sulaiman karena yang dimaksud haikal yang dibangun Sulaiman adalah Masjidil Aqsa, gitu kan? Nah, konfliknya di situ. Gitu. Jadi kenapa sekarang seakan-akan kaum Nasrani kemana? Mereka masih tetap diizinkan untuk berziarah ke Israel dengan bayar banyak, gitu ya, untuk menempuh Via Dolorosa, untuk gereja Holy Sepulchre, ke Bukit Golgota, ke Taman Getsemani, ke tempat-tempat dan lain sebagainya yang pernah
menjadi tempat-tempat suci Yesus. Mereka masih tetap oke saja. Sementara untuk masuk Masjidil Aqsa usia minimal 50 tahun gitu. Ya, untuk masuk Masjidil Aqsa usia minimal 50 tahun karena kemudian ada hal-hal yang sangat sensitif bagi pemerintahan Israel. Saja persoalannya gitu ya. Jadi meskipun dulu pada perang salib konfliknya juga mengerikan. Bagaimana kemudian gereja makam suci itu oleh orang-orang Yahudi dulunya dijadikan kandang kuda, dibalas sama orang-orang Nasrani dalam perang salib. Ketika kemudian mereka berhasil mengalahkan orang-orang Muslim dan Nasrani dan membantai mereka, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu oleh pasukan salib, Godfrey Boylan dan kawan-kawannya dijadikan kandang babi. Masjidil Aqsa dan Masjid suci. Dan salah satu tempat yang juga suci bagi kita adalah Qubatus Safrah. Kalau Masjidil Aqsa yang kubahnya perak, kalau Qubatus Safrah yang kubahnya emas. Jangan salah kira. Qubatus Safrah yang berkubah emas ini, kubah emasnya dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, mertuanya Umar bin Abdul Aziz, papan dan sekaligus mertua Umar bin Abdul Aziz, penguasa Bani Umayyah ketika itu, untuk menutup batu yang disebut sebagai Hajarul Mi'raj, batu Mi'raj, tempat di mana Rasulullah berangkat untuk Mi'raj ke langit. Dan demikian pula menurut riwayat itu tempat di mana Musa menerima kalam Allah. Dan sebagian riwayat bahkan mengatakan itu tempat di mana Ismail akan disembelih. Menurut sebagian riwayat kita. Ini tentang konflik di Palestina. Konflik akidah diniyahnya di situ. Tapi Zionis menurut saya bukan konflik urusan dengan akidah dan diniyah. Zionis adalah imperialisme itu saja. Gitu. Terima kasih.